Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bisa berada di malam ke-15 daripada Ramadan. Tak terasa sisa setengah paruh waktu lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan. Oleh karena itu, mari kita memaksimalkan ibadah kita dalam segala hal, termasuk juga tidak meninggalkan amalan-amalan yang sunnah, karena amalan sunnah di bulan Ramadan ini 2 kali lipat pahalanya dibandingkan dengan kita melaksanakan amalan sunnah di hari biasa. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin wa Tamun Nabiyyin, beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita istiqomah mengikuti meneladani petunjuk daripada Rasulullah, kelak di hari akhirat kita adalah umat yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, titip salam dari Al-Ustadz kita yang seharusnya menjadi imam pada malam hari ini, yaitu Ustadz Ma'ruf Harahap SPDI, karena beliau berhalangan hadir dikarenakan sakit gigi. Ya, tadi beliau kirimkan foto sudah bengkak saya lihat. Jadi kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan Allah kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Izinkan Al-Fakir yang sedikit ilmu menggantikan posisi beliau. Mudah-mudahan apa nanti yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari Jumat. Maka kata Rasulullah SAW, Sayyidul Ayyam Yaumul Jumu'ah, Sayyidus Suhur Sahrul Ramadan, Sayyidul Ayyam Yaumul Jumu'ah. Penghulu sekalian bulan adalah Ramadan, sementara penghulu sekalian hari adalah hari Jumat. Tidak akan terjadi kiamat kecuali pada hari Jumat. Seluruh makhluk itu sangat takut akan hari Jumat. Kenapa? Karena hari kiamat terjadi pada hari Jumat. Tetapi Allah merahasiakan hari Jumat kapan kiamat itu terjadi. Oleh karena itu sudah selayaknya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari Jumat ini adalah hari yang istimewa. Ya, apalagi Jumatnya di bulan Ramadan. Nah, ini bukan lagi double tapi triple combo amalan di Jumat Ramadan pula. Apalagi kata Rasulullah SAW, ada satu waktu di Jumat ini yang dia adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa, yaitu selesai dari waktu asar sampai menjelang masuknya waktu maghrib adalah waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Mudah-mudahan tadi Bapak Ibu memanjatkan doa-doa setelah selesai asar sampai menjelang maghrib, itu adalah waktu yang paling mustajab untuk berdoa pada hari Jumat. Makanya nanti di Jumat depan, ajak anak-anak kita, keluarga kita kumpul sejenak untuk berdoa. Habis asar sampai ke maghrib di hari Jumat itu adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Maka di sanalah kita memohon kepada Allah apa saja doa hajat yang diinginkan oleh hati kita. Jangan lewatkan kesempatan menjelang berakhirnya waktu Jumat, karena itu adalah waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa, sebagaimana tadi kita bacakan di awal, Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Quran. Maka kalau sudah masuk Ramadan, ada 2 amalan yang Allah jelaskan harus kita lakukan di dalam Quran surah Al-Baqarah itu. Yang pertama tadi adalah dengan membaca Quran. Ramadan ini maka amalannya apa Ustaz? Amalannya adalah membaca Quran. Bahkan tidak hanya membaca Quran tetapi juga memahami isi daripada Al-Quran. Tidak hanya memahami isi daripada Al-Quran, bahkan kalau bisa levelnya nanti meningkat, yaitu mengamalkan isi daripada Al-Quranul Karim. Itu yang harus kita lakukan. Tidak cukup kita hanya sekedar membaca bahasa Arabnya saja. Betapa sering saya sudah sampaikan di sini, baik kepada bapak maupun ibu-ibu, bahwa membaca Quran itu bukan hanya bahasa Arabnya saja. Ya,
Kita harus juga membaca artinya, membaca terjemahannya. Karena Quran itu sebagaimana kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 2, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwa Quran itu adalah tidak ada dusta di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka Allah telah menjamin, Allah telah menggaransi bahwa di dalam Al-Quran indah dong isi ayat umat gabus. Nah percaya tok kamu, bukti kamu. Coba baca dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Ada nggak kira-kira ayat-ayat Allah yang bertentangan dengan fitrah manusia, yang bertentangan dengan logika hati manusia? Silahkan dibuktikan. Karena Allah telah menjamin di halaman pertama, tidak ada dusta, tidak ada yang salah di dalam ayat-ayat Allah. Sepintar-pintarnya profesor di atas dunia ini, belum ada satupun profesor yang saya lihat berani menulis di halaman pertamanya tidak ada yang salah di buku. Yang ada kita lihat, Naitaida profesori, mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penulisan, mohon kritik dan saran. Itu profesor. Tetapi ada satu kitab yang di halaman pertama kalau kita buka, kitab itu telah berani menggaransi tidak ada yang salah di dalamnya, dan kitab itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itulah Al-Qur'anul Karim. Nah, mula ragu tong ayahnya mi umatnya mi ibuktiun dulu betul sangainda nadong nasalah di Quran, maka bacalah Quran. Karena Ramadan adalah bulannya Quran. Kita diperintahkan membaca, memahami, mengamalkan isi daripada Al-Quranul Karim. Karena sebagaimana tadi kita bacakan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maka salah satu amalan yang tidak boleh kita tinggalkan adalah membaca, memahami, bahkan mengamalkan isi daripada Al-Quranul Karim. Ini yang pertama. Yang kedua, amalan yang Allah sebutkan untuk kita amalkan di dalam bulan Ramadan ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Kalau tadi 185, sekarang 186. Apa kata Allah? Wa ija sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibud da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bila'allahum yarsudun. Kata Allah, bila hambaku bertanya tentangku, maka katakanlah aku dekat. Ujibud da'watad da'i jada'an. Aku mengabulkan doa-doa orang yang berdoa kepadaku, tapi dengan dua syarat Bapak Ibu. Mulapor wanta doa anton ikabulkan Allah. Dua syarat dari Allah. Fal yastajibuli wal yu'minu bi. Hendaklah mereka memenuhi perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Barangkali kalau selama ini salelengon adong doa, adong hajat, adong niat nasoter kabul dope, coba kita cek yang dua ini. Maka Allah mengatakan dua syaratnya. Hendaklah hamba-hambaku itu memenuhi, mengerjakan segala apa yang aku perintahkan. Kemudian juga mereka beriman kepada segala apa yang aku sampaikan dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh Allah? Iman kepada negeri akhirat, iman kepada qada qadar, iman kepada alam barzah, iman kepada hari berbangkit, iman kepada hari hisab. Maka semua kita harus beriman. Iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada dosa dan pahala, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun tak nampak oleh mata. Maka orang beriman, bedanya dengan orang kafir adalah sebagaimana kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib. Bahwa orang yang beriman itu dia yakin akan adanya yang goib. Apa yang goib? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak apa tidak? Tidak nampak. Allah itu goib. Maka orang beriman dia percaya kepada yang goib. Malaikat nampak apa tidak? Tidak nampak. Tapi orang beriman percaya kepada adanya malaikat. Sorga neraka hari ini nampak apa tidak? Enggak nampak. Tapi orang beriman percaya kepada adanya sorga dan neraka. Pahala dan dosa nampak apa tidak? Enggak nampak. Tapi orang beriman percaya akan adanya sorga dan neraka, hari berbangkit, alam barzah. Dan inilah bedanya kita dengan orang yang tidak beriman. Karena orang yang tidak beriman, mereka tidak yakin akan adanya Allah. Mereka tidak yakin akan adanya hari berbangkit. Indah dong sudai gabus denya lay. Apa kata mereka orang-orang kafir itu? Ketika ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka, apa kata mereka? Kata Allah di dalam Quran,
Jatutsla alaihi ayatuna qala asatirul awalin. Mulai bacaan tu alai ayat-ayat ni Allah, mereka mengatakan asatirul awalin. Quran ini hanyalah dongeng-dongeng nialak najolo. Carito nialak najolo don Quranon. Memang sepertiga Quran isinya adalah kisah. Tetapi walaupun sepertiga Quran isinya kisah, Quran bukanlah buku dongeng. Quran juga bukan buku kisah. Melainkan kisah itu Allah ceritakan kepada Rasulnya, Allah ceritakan kepada hambanya agar hamba-hambanya ini mau mengambil iktibar. Karena Rasulullah SAW juga Allah didik bersama para sahabatnya melalui kisah. Kapan terjadinya para sahabat itu ketika disiksa di Makkah oleh kafir Quraisy, maka turunlah surah Al-Kahfi. Dari surah Al-Kahfi Nabi Muhammad SAW belajar bagaimana ada 7 atau 8 orang pemuda yang mereka hijrah ke dalam gua menyelamatkan iman. Maka dengan diturunkannya surah Al-Kahfi, akhirnya Nabi mengambil pelajaran, memerintahkan sahabat untuk hijrah ke negeri Habasyah untuk menyelamatkan iman. Maka kisah adalah hal yang paling lembut untuk menegur hamba Allah. Kisah adalah hal yang mendidik para sahabat itu, yang mereka menjadi generasi terbaik. Kuntum khairu ummat ukhrijat linnas. Oleh karena itu, mari kita baca Quran. Walaupun Quran sepertiganya adalah kisah, tetapi Quran bukanlah buku dongeng, melainkan dia kisah yang pernah ada, pernah terjadi, dan dikisahkan kepada hamba-hambanya agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mau memikirkan, bagi orang-orang yang mau memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kelak di hari akhirat Quran dan bulan puasa ini akan menjadi syafaat bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, selain daripada syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membaca Quran, kelak Quran ini akan naromon di hari akhirat, maka Quran ini akan berkata kepada kita nanti di hari hisab, mana dulu orang-orang beriman yang di dunia yang mereka membaca Al-Quran, memahami Quran, mengamalkan Quran, memperjuangkan Quran, maka datanglah kemari, akan aku syafaatkan, kata Al-Quranul Karim. Maka Quran akan menjadi syafaat kelak di hari akhirat bagi orang yang membacanya. Yang kedua adalah bahwa puasa Ramadan ini juga akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Apa kata bulan puasa? Apa kata Ramadan nanti di hari akhirat? Maka ketika di hari hisab, puasa akan berkata, mana hamba-hamba Allah dulu yang ketika mereka di dunia menahan hawa nafsunya, menahan dirinya dari makan, menahan dirinya dari minum, menahan dirinya dari hawa nafsu, dan mereka rela semua melakukan itu karena berpuasa, melaksanakan ibadah Ramadan, maka datanglah kemari untuk aku syafaatkan, kata Ramadan. Maka insya Allah Quran dan Ramadan ini akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang mengamalkannya insya Allah kelak di hari akhirat. Oleh karena itu, mari kita membaca Quran, mengamalkan Quran, kemudian juga memperbanyak doa-doa di bulan Ramadan. Karena setiap malam di bulan Ramadan malaikat Jibril turun ke bumi ini. Setiap borgin ayah umat turun do malaikat Jibril di bulan Ramadan menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Tadarus Quran, membaca Quran, memahami Quran, mengajarkan Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap malam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama Ramadan beliau menghatamkan Quran sebanyak 1 kali. Tetapi menjelang berakhirnya umur daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca Quran, menghatamkan Quran di Ramadan terakhir beliau sebanyak 2 kali. Nah, oleh karena itu banyak-banyak kita membaca Quran, karena tidak ada jaminan bahwa Ramadan yang akan datang Allah masih memberikan kita kesempatan. Tapi begitupun kita tetap berharap mudah-mudahan di Ramadan yang tahun akan datang Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan. Apalagi Ramadan adalah bulan diturunkannya Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, Quran ini diturunkan pada malam yang mulia, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, mari kita mencari malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kalau 1000 bulan itu kita bagi
dengan 12 maka kurang lebih 83 tahun umur manusia. Tak ada jaminan umur kita sampai 83 tahun. Mudah-mudahan di Ramadan ini Allah mempertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar, sehingga berkahlah Ramadan kita dan kita berjumpa dengan satu Syawal sebagaimana bayi-bayi yang baru lahir, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita dikarenakan puasa kita, dikarenakan ibadah kita membaca Quran. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.